ada hal yang dipengaruhi oleh keadaan Indonesia pada saat itu. Kondisi yang perlu diperhatikan antara lain itu yang pertama itu adalah letak Indonesia. Secara astronomis Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia ini terletak di sepanjang garis khatulistiwa sehingga menjadi wilayah tropis yang memiliki dua musim, yaitu pertama ada musim kemarau dan musim hujan. Dan dengan curah yang sangat tinggi, hal ini berdampak pada masa bumi Indonesia yang sangat beragam, mulai dari bahan makanan seperti beras dan jagung, bahan baku seperti karet dan hingga rempah-rempah. Kondisi ini berpengaruh terhadap situasi pelayaran dan perdagangan di Indonesia. Secara geografis, Indonesia diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, jalur perdagangan daratan Asia, terutama Cina dan India. Indonesia ini menjadi wilayah yang strategis dalam aktivitas perdagangan internasional sehingga memberikan pengaruh besar terhadap masa depan dan sejarah bangsa lalu. Dan yang kedua yaitu politik dan pemerintahan. Di sini ada peninggalan-peninggalan bersejarah dari masa kerajaan Hindu-Buddha menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini telah mengenal sistem pemerintahan dan politik jauh sebelum masuknya Islam. Nah, misalnya peninggalan prasasti dari kerajaan Kutai yang memberikan gambaran tentang sistem pemerintahan di masa lalu. Sejumlah prasasti yang menunjukkan bukti keberadaan kerajaan Sriwijaya ini seperti prasasti Telaga Batu dan prasasti Kerang Berapi. Kedua prasasti tersebut berisi tentang kutukan bagi siapa saja yang melawan kerajaan Sriwijaya dan akibat yang akan diterima oleh para penentang raja tersebut, dan terdapat pula bukti sejarah tertulis yaitu kitab Negara Kartagama. Terus yang memuat gambaran nyata penemuan-penemuan ini di Indonesia pada masa sebelum masuknya Islam. Nah, di sini aku ingin menjelaskan tentang perekonomian pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dan kegiatan ekonomi masyarakat sebagian besar dilakukan di wilayah pesisir karena jalur perdagangan antar pulau dan antar negara berkembang pesat. Banyak pelabuhan seperti di Aceh, Sunda Kelapa, Gresik, dan Surabaya menjadi pusat perdagangan yang ramai. Pedagang lokal dan asing berdatangan, membawa komoditas seperti rempah-rempah, kain, dan barang dagangan lainnya. Kondisi ini membuat masyarakat Indonesia terbuka terhadap pengaruh luar, termasuk agama dan budaya asing, karena interaksi yang intens dengan para pedagang dari luar. Nah, selanjutnya kehidupan masyarakat di wilayah Nusantara sebelum Islam sangat dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha. Masuknya Islam membawa perubahan, khususnya dalam cara hidup, norma sosial, dan budaya. Interaksi masyarakat dengan para pedagang Muslim membawa ajaran Islam yang perlahan-lahan diterima masyarakat. Keberagaman budaya tetap ada, namun ajaran Islam mulai mewarnai kehidupan sehari-hari masyarakat Nusantara. Nah, segitulah tentang ekonomi dan kehidupan masyarakat sebelum datangnya Islam. Selanjutnya ada kesenian dan kesusastraan. Kesenian dan kesusastraan sebelum datangnya Islam ke Nusantara yaitu ada seni rupa, seni musik, dan seni pertunjukan. Contoh dari pertunjukan yaitu pertunjukan wayang. Pertunjukan wayang ini menceritakan tentang Ramayana atau Mahabharata dalam mitologi. Contoh yang kedua yaitu kakawin. Kakawin itu karangan cerita yang banyak mengadopsi dari kitab Mahabharata. Yaitu ada teori masuknya Islam ke Indonesia. Jadi teori masuk ke Indonesia itu ada 4 yang terkenal, yaitu teori Arab, teori Persia, dan teori Tionghoa. Yang pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat menyatakan bahwa Islam pertama kali masuk ke Nusantara melalui pedagang dan ulama dari Gujarat, India, bukan dari Arab. Tokoh-tokoh pendukung teori ini antara lain Snowhorn Sutherland dan J.P. Morgan. Bukti yang mendukung teori ini adalah yang pertama,
hubungan dagang antara Indonesia dan India yang sudah lama terjalin. Yang kedua, batu nisan Sultan Malik Al-Saleh di Pasai yang bergaya Gujarat. Yang ketiga, pengaruh budaya dan kaligrafi Gujarat di batu nisan dan makam lainnya di Indonesia. Yang keempat, kesamaan mazhab Syafi'i antara masyarakat Muslim Gujarat dan di Nusantara. Yang kedua, ada teori Arab. Teori Arab menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada abad ke-7 Masehi. Dibuktikan dengan ramainya Selat Malaka yang dilalui pedagang Muslim. Para pedagang Arab menetap, menikah dengan penduduk lokal, dan membentuk komunitas Muslim. Menurut Hamka, motivasi ulama mereka adalah dakwah, bukan ekonomi. Jalur perdagangan Arab Indonesia sudah ada jauh sebelum Masehi dan penyebaran Islam juga dipengaruhi oleh kaum Sufi pengembara. Catatan Tiongkok pun mencatat kehadiran pedagang Arab di Asia Tenggara sejak abad ke-7 Masehi. Teori Tiongkok. Teori Tiongkok menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang, pelaut, dan perantau Muslim asal Tiongkok Cina, khususnya pada masa dinasti Ming. Tokoh penting yang sering dikaitkan dengan teori ini adalah Laksamana Cheng Ho atau Zheng He, seorang Muslim dari Tiongkok yang melakukan ekspedisi ke Asia Tenggara termasuk Nusantara pada abad ke-15. Kedatangan Cheng Ho ke Nusantara sebanyak 7 kali dari 1405 sampai 1433 Masehi membawa pengaruh Islam dari Tiongkok seperti ditemukannya masjid-masjid kuno dengan arsitektur bergaya Tionghoa seperti Masjid Menara Kudus. Catatan sejarah dan prasasti dari dinasti Ming menunjukkan hubungan erat antara Tiongkok dan kerajaan-kerajaan di Nusantara, termasuk Kesultanan Demak. Juga keberadaan keturunan Muslim Tionghoa seperti keluarga Tan Eng Hua dan beberapa penyebar Islam di Jawa. Dengan bukti-bukti tersebut, tidak kalah saing juga bahwa Tiongkok atau Tionghoa memainkan peran penting dalam proses Islamisasi di Nusantara. Teori Persia. Teori yang dicetus oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jayaningrat menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang dan ulama dari Persia atau Iran sekitar abad ke-13 Masehi. Teori ini didukung oleh adanya kesamaan budaya dan tradisi Islam di Indonesia dengan Persia, seperti perayaan 10 Muharram atau Asyura yang biasa dilakukan oleh umat Syiah di Iran atau Persia juga dilakukan di Indonesia, seperti upacara perayaan Tabuik di Bengkulu. Seni kaligrafi. Hal ini juga terdapat kesamaan seni kaligrafi pada makam atau nisan pada awal Islam di Indonesia, juga pengaruh Persia, seperti gaya kaligrafi pada batu nisan Sultan Malik As-Saleh, Kerajaan Samudra Pasai di Aceh, dan Sunan Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Selanjutnya terdapat kesamaan ajaran Sufi antara Syekh Lemah Abang atau biasa dikenal dengan Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Al-Hallaj di Persia. Juga beberapa tokoh penyebar Islam memiliki nama atau gelar yang berbau Persia, seperti Al-Wasil Samsuddin dan gelar Makhdum Alauddin, gelar Sultan di Kesultanan Perlak. Oleh karena itu, teori ini memperkuat pandangan bahwa Persia memainkan peran penting dalam proses Islamisasi di Nusantara. Never known someone like you, tangled in love, stuck by you, found a clue, don't forget to kiss me. Berikutnya ada faktor-faktor masuknya Islam ke Indonesia. Secara umum, proses masuknya Islam ke Indonesia berjalan dengan damai, dengan lancar, dan dengan baik. Ada kalanya penyebaran Islam di Indonesia dikaitkan dengan cara-cara kekerasan, padahal situasi dan kondisi kekerasan terjadi pada wilayah politik yang berada di kerajaan-kerajaan yang sedang mengalami kekacauan akibat perebutan kekuasaan. Berikutnya adalah faktor-faktornya. Yang pertama itu syarat masuk Islam sangat mudah, dengan cara mengucap syahadat saja sudah bisa resmi menjadi umat Islam. Yang kedua, pelaksanaan ibadah sederhana dan biayanya murah. Yang ketiga, agama Islam tidak mengenal kasta. Yang keempat, aturan-aturan dalam Islam fleksibel dan tidak memaksa.
Yang berikutnya, agama Islam yang masuk melalui jalur Gujarat, India dapat pengaruh Hindu dan Buddha sehingga mudah untuk dipahami dan dimengerti masyarakat kala itu.